Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ada banyak orang hebat. Ada banyak orang yang memiliki kapasitas yang luar biasa dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di dalam berbagai bidang pelayanan yang ada di kehidupan ini. Entahkah itu dalam pemerintahan, dalam hal keuangan, dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Tentu juga di dalam pekabaran Injil. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah tentu memiliki hal yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Lalu apa yang bisa menjadi daya dukung bagi orang-orang tersebut? Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mengenal Rasul Paulus sebagai orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjadi pembawa kabar baik yang mempengaruhi banyak orang. Dan bahkan Alkitab Perjanjian Baru kita, prosentase besar adalah tulisan dari Rasul Paulus. Menarik, dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, dalam Kolose 4 ayat 3 dan 4, Rasul Paulus mengatakan demikian. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Di dalam dua ayat ini Rasul Paulus menunjukkan betapa dia, meskipun sudah dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, tetap membutuhkan dukungan doa dari saudara-saudara seiman. Dia meminta jemaat di Kolose berdoa untuk Rasul Paulus. Apa yang perlu didoakan? Rasul Paulus meminta supaya orang-orang kepadanya dia memberitakan Injil Kerajaan Allah itu dibukakan hatinya. Karena hanya dengan kasih karunia Tuhanlah, kuasa Roh Kuduslah yang membuat seseorang bisa membuka diri untuk pemberitaan Injil. Rasul Paulus sadar betul tentang hal itu, sehingga dia meminta supaya jemaat di Kolose berdoa untuk hal itu, supaya ketika Rasul Paulus berbicara tentang rahasia Kristus, mereka bisa menerimanya. Dan itu yang menjadi perjuangan Rasul Paulus di dalam kehidupan ini. Dan bahkan dia rela menanggung segala konsekuensinya, termasuk ketika dia dipenjarakan. Di dalamnya Rasul Paulus menyadari betul karya Tuhan sangat besar, dan itu juga didukung oleh doa orang lain yang mendukung dia. Dan dikatakan di dalam ayat yang keempat, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ada bagian yang menjadi pekerjaan Rasul Paulus, ada bagian yang dikerjakan oleh Tuhan, dan ketika keduanya bertemu, maka Injil Kerajaan Allah itu akan menjadi berkat dan membawa dampak yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah kita juga meminta orang lain berdoa untuk pelayanan kita? Melalui Rasul Paulus, kita belajar bahwa kita pun butuh didukung oleh orang lain ketika kita melayani. Kita perlu didoakan di dalam setiap karya pelayanan kita, supaya karya pelayanan kita itu menjadi berkat. Supaya orang-orang yang menerima pelayanan kita itu dibukakan hatinya, sehingga kita bisa melakukan bagian terbaik yang bisa kita lakukan. Hal yang kedua, kita perlu belajar dari Rasul Paulus bahwa setiap karya pelayanan ada konsekuensi yang menyertainya.
Rasul Paulus sampai dipenjarakan ketika dia melakukan karya pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Konsekuensi apa yang sudah kita terima di dalam kita melayani? Sudahkah kita siap menanggungnya? Saya rasa disinilah kita perlu terus bertumbuh di dalam pekerjaan pelayanan kita, supaya kita dengan segala konsekuensi yang menyertai pelayanan kita, kita tetap melakukan yang terbaik seturut dengan kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus sampai dipenjarakan. Apa yang sudah kita alami ketika kita melakukan karya pelayanan kita? Konsekuensi apa yang kita tanggung di dalam melayani Tuhan? Tentunya kita semua akan dimampukan untuk menanggung semuanya itu, bersiap untuk semuanya itu, dan ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu semuanya akan membawa berkat yang luar biasa. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.